Kepala Kantor Wilayah Bekasi dan juga Kepala Kampus Perluasan Bekasi. Kemudian kemarin yang Pak Dwi Kora dari Pemda Kota Bekasi, kebetulan kita di kampus Bekasi stakeholders banyak dengan dinas di Pemda Kota Bekasi, dinas UMKM, operasi dan lain-lain. Mudah-mudahan banyak nanti yang gabung, nggak pun yang sore ini, tapi yang PKM yang lainnya nanti banyak yang gabung. Juga para dosen mungkin yang sudah gabung, pelaku UMKM yang mudah-mudahan terus semangat ya di masa wabah pandemi Corona. Perkenalkan saya Heksawan Ramadi, dosen dan juga kampus Institut Siami Bekasi, sekaligus penanggung jawab LPPM Institut Siami Kampus Perluasan Bekasi, yang selalu didorong-dorong oleh Bu Resa dari pusat nih, biar yang teman-teman di Bekasi juga bisa UMKM. Baik, sore hari ini bersama teman saya Pak Agus Subagio, yang Pak Agus, ya Pak, siapa? Ya, siap juga, akan menampilkan kiat manajemen keuangan UMKM di masa pandemi Corona. Dan kebetulan kita sudah membagi tugas, jadi nanti sama-sama presentasi. Saya hanya sudut pandangnya dari review tentang UMKM dan juga pandemi serta kiat-kiat manajemen keuangan, arahan dari regulator pemerintah. Dalam hari ini adalah Kementerian Koperasi dan UMKM tentang keberlangsungan UMKM di masa pandemi. Jadi saya sudah share ya. Ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengakses ini ya. Nanti Pak Agus juga akan ada mungkin dari lebih ke sisi keilmuannya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kondisi UMKM saat ini di Indonesia. Ternyata memang dari sekitar, ini kondisi paling baru ya, 2019, yang tahun kemarin, yang tahun ini saya belum dapat. Pelaku UMKM itu ada sekitar 59,2 juta. Memang ini salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia, dan di masa dulu, zaman Krismon, ternyata UMKM ini yang paling kuat bertahan ya. Sehingga ini memang salah satu yang jadi andalan kita. Ternyata baru 14% ya, atau sekitar 8 juta yang sudah bergabung dengan e-commerce. E-commerce ini platform yang seperti Tokopedia dan segitu ya, yang sudah langsung langsung klik, langsung bisa bergabung di marketplace gitu. Terus kalau yang setengah-setengah sudah manfaatin platform online tapi masih mungkin pakai WhatsApp dan lain-lain, itu baru sekitar 8% ya. Ini memang salah satu yang ingin ditonjolkan adalah UMKM ini memang harus segera go online mau nggak mau. Karena terbukti di saat seperti ini, pandemi seperti ini, memang banyak hal-hal yang memang harus dihindari, itu bisa ditanggulangi dengan cara online ya, atau e-commerce. Nah, ini adalah 5 permasalahan UMKM yang sering terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah modalnya terbatas. Kemudian kebanyakan belum memiliki badan hukum yang jelas. Itu mungkin bisa di mute dulu, Bu. Belum memiliki badan hukum yang jelas. Kemudian mungkin kemarin sudah dibahas sama Pak Dwi Kora, rendahnya kesadaran membayar pajak. Kemudian juga hanya ngikutin rolling with the flow gitu. Mungkin warisan atau ya di sini disebut kurang inovasi ya. Terus banyak yang gagap teknologi, belum memanfaatkan teknologi secara dengan baik. Tampilkan sedikit grafik kita ya, Bapak Ibu. Kita lihat bahwa puncaknya sebenarnya kemungkinan sudah terlampaui ya, tapi kita belum turun-turun banget nih di sini ya, masih naik turun terus gitu. Belum seperti yang melandai yang di sini, yang curam. Artinya apa? Artinya walaupun kita sudah masuki new normal, karena kalau tidak dipaksakan new normal, memang kebanyakan negara juga melakukan hal yang sama, saya pikir seluruh dunia. Perekonomian tuh akan ambruk ya. Jadi
Ini baru persiapan new normal, saya pikir sudah mulai banyak yang berkegiatan, walaupun tadi nanti akan saya sampaikan data-datanya. Hari ini, kemarin itu 703, totalnya udah mendekati 30.000, tapi seperti yang tadi sempat kita obrolkan bahwa alhamdulillahnya Indonesia ini adalah kepulauan, jadi 30.000 itu tidak menyebar gitu di semua wilayah ya. Banyak kantong-kantong yang green zone, yang itu sebenarnya bisa beraktivitas normal, tidak terhad oleh corona gitu ya. Seperti DKI dan Jabodetabek mungkin sudah bisa mulai melaksanakan new normal dengan hati ya, sangat hati-hati ya. Baik, kemudian sebenarnya UMKM sudah ada ini, Bapak Ibu, mungkin yang belum paham bisa mencatat nomor ini. Ini sudah ada apa tuh namanya dari Kementerian Koperasi dan UMKM tuh ada pendataan dampak. Yang fungsinya itu nanti sudah Bapak Ibu lapor, itu nanti ada assisting dari mereka. Ini saya sampaikan mudah-mudahan bisa di follow up oleh Bapak Ibu yang mempunyai memang pelaku UMKM, sehingga bisa apa tuh namanya menggunakan kesempatan ini. Ini ada nomornya dan tinggal WhatsApp saja nama lengkap, nama perusahaan, domisili usaha, masalah, terus rekomendasinya bagaimana. Jadi Pak Hatulusan mungkin ya yang di Medan mungkin bisa nanti kan ini didapat ya Pak. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut nanti Pak. Ya. Kemudian ini dari yang tadi itu, yang tadi yang barusan ini kan datanya sudah masuk ya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini bahwa 56% itu keluhannya memang penjualan itu menurun, Pak. Jadi omset memang menurun. Kemudian dari sisi permodalan sama distribusi terhambat. Bahan baku dan juga produksi terhambat itu sangat kecil ya. Jadi memang orang sepertinya semuanya menahan dulu nih. Jadi nggak melakukan transaksi apa-apa karena yang penting kan kemarin ya terutama ya di masa peaknya itu orang menahan untuk tidak melakukan apa-apa. Tentu saja ini sangat ngefek sekali ke UMKM tertentu yang efeknya ya itu tadi penjualannya menurun. Nah, ini ada 8 program dampak COVID-19 pada UMKM yang sudah disampaikan itu sebenarnya ada 8. Cuman yang mau saya bahas karena ini ada hubungannya sama keuangan ya, itu jadi sebenarnya ada stimulus UMKM dan koperasi, anggarannya sudah ada, tinggal nanti mungkin bisa ditanyakan di tadi WhatsApp tadi. Kemudian kalau yang sudah punya apa tuh namanya kredit, ya utang gitu, usaha itu sebenarnya ada program restrukturisasi, jadi bisa diperpanjang gitu. Di apa tuh namanya di rollover gitu ya, nggak dibayar dulu gitu. Kemudian juga masker untuk semua, ini maksudnya kalau semua digalakkan pakai masker, UMKM sebenarnya itu tadi bisa menggunakan peluang itu gitu, peluang untuk penyediaan masker ya. Kemudian juga yang kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Pak Dwi Kora, relaksasi ya dari sisi perpajakan, itu juga salah satu fasilitas yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, ini kita sudah mulai, beberapa daerah sudah mulai masuk new normal. Tadi saya baca berita yang terakhir, sepertinya sudah mulai bergeliat, tetapi memang sepertinya paling enggak 3 bulan setelah itu, jadi sekitar Agustus atau September, itu baru mulai pulih, Pak. Jadi kalau sekarang itu ya rebound, pelan-pelan lah gitu, pelan-pelan ya ke arah sana. Memang setiap pelaku UMKM ini punya kemampuan yang beda-beda gitu ya, kemampuan pulih dan juga kekuatan keuangan yang berbeda-beda, sehingga new normal ini nanti mungkin juga pulihnya beda-beda, tapi diperkirakan gitu ya, diperkirakan itu 3 bulan setelahnya, sekitar bulan Agustus atau September, itu sudah mulai mendekati normal. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak, kita berharap yang terbaik, pray for the best.
Nah, ini salah satu yang ingin kami sampaikan, how to survive. Ada 10 sebenarnya ya. Cuman saya hanya akan menyampaikan 2 saja karena berhubungan dengan keuangan. Sedangkan yang lain-lainnya itu sebenarnya nanti masuk yang UMKM yang teman-teman yang lainnya ya. Ada yang dari bagaimana kita melakukan digitalisasi, terus sales digital dan sebagainya itu nanti akan disampaikan dalam UMKM yang lain. Nah, yang akan disampaikan adalah model bisnis cash flow positif ya. Jadi cash is the king, sama satu lagi prioritas stok barang. Itu yang mau kita stressing. Jadi tadi yang nomor 5 ya, ini tadi sebenarnya adalah arahan dari Kementerian Koperasi dan UMKM kepada seluruh UMKM yang terdampak. Di sini dikatakan bahwa model bisnis cash flow positif. Jadi UMKM ini harus menjaga cash flow-nya Bapak Ibu. Jadi gampangannya gini, jangan mikir untung dulu. Yang penting itu uang masuk gitu. Ya. Yang penting itu ada dana masuk dulu. Saya melihat beberapa platform itu sekarang sedang gencar sekali mengadakan diskon Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat deh ke IKEA, ke banyak yang garment dan lain-lainnya itu sedang jor-joran. Jadi rupanya mereka itu punya stok ya, punya stok yang berlimpah. Nah, stok itu bagaimana caranya agar jadi uang gitu. Jadi agar terjual itu adalah yang penting cash flow. Jadi biar jadi duit aja gitu. Sampai kemarin saya beli kaos ya, Bapak Ibu. Anda bisa liatin kaosnya nggak Anda? Yang itu. Kemarin saya beli kaos itu harganya sebenarnya awalnya itu 120-an, 130-an. Ini tuh paketnya itu 200.000 itu dapat 4. Bayangkan Bapak Ibu. 200.000 dapat 4. Jadi mereka benar-benar, ini bukan iklan ya Bapak Ibu ya. Ini jadi kaos-kaosnya itu bisa kita tulisin sendiri-sendiri gini. Kita mau nulis apa gitu ya. Itu menarik gitu. Karena harganya itu sangat jatuh ya, sangat jatuh. Tapi saya pikir, oh ini yang dimaksud. Jadi mereka mode bertahannya itu yang penting cash flow, uang masuk aja dulu gitu. Karena apa? Mereka harus membayar. Kita harus membayar karyawan, bahan operasional, biar nggak mandek gitu. Jadi intinya adalah cash flow adalah yang penting di survival mode. Kita ini sedang di survival mode. Jadi jangan mikirin margin dan atau profit ya, keuntungan, tapi yang penting itu tadi, cash flow is the key. Kemudian ini hanya keterangannya saja ya, menjaga agar uang masuk bisa datang sebesar-besarnya, uang keluar itu kita redam sekecil-kecilnya gitu ya. Kemudian tadi yang lainnya adalah atur prioritas stok barang. Jadi ketersediaan barang yang laku, fokus untuk stok barang yang laku. Jadi bagaimana caranya? Pokoknya barang yang ada di gudang itu keluar gitu. Apa tuh namanya? Laku gitu. Untuk yang mendukung yang tadi dan juga untuk persediaan. Jadi persediaannya itu bahan bakunya itu, barang persediaannya itu mungkin dikumpulkan yang udah diproduksi, yang belum laku itu dijual kembali. Ada tren ini ya, barang dijual dengan berikan diskon ya. Jadi pada yang sisa itu belum laku dijual itu pokoknya dijualkan saja, yang penting ada dana cash masuk. Jadi ini memang related yang antara yang tadi dengan yang barang persediaan dengan yang tadi yang cash flow tadi. Kemudian penundaan kewajiban ini sama seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu memang seandainya Bapak Ibu punya kewajiban utang, ya bilang dengan sepenuh hati mungkin. Kalau dari pemerintah memang sudah ada, tapi kalau kita ngutangnya ke orang lain mungkin ya minta difahami agar ditunda dulu ya, misalnya 90 hari sampai nanti normal bulan Agustus atau September seperti itu. Nah, ini program relaksasinya ya, nanti bisa dibaca Bapak Ibu sendiri, banyak sebenarnya stimulus dan juga relaksasi KUR UMKM. Kemudian kita meminimumkan persediaan. Jadi pembelian bahan baku itu dikontrol dan diminimalkan. Jadi lebih ke, kalau saya tangkap berarti lebih cenderung ke yang sudah ada itu dijual dulu aja gitu.
Jadi pembelian bahan baku itu nanti, ya. Tapi ini mungkin ada UMKM tertentu yang justru naik ya trennya saat kita sedang apa tuh namanya sedang musim COVID seperti ini, seperti mungkin frozen food misalnya, kemudian masker, kemudian hand sanitizer misalnya atau hal-hal seperti itu mungkin naik ya. Ini untuk yang di luar itu. Kemudian ini perlu kita mencatat pola pengeluaran, maksudnya adalah kita membagi menjadi primer, kewajiban, sekunder, dan juga investasi. Jadi kita jadi tahu mana yang wajib. Nah, yang sekunder, yang non operasional lain-lain ini bisa ditunda dulu, dialihkan alokasinya untuk yang primer yang berkaitan dengan biaya operasional. Jadi kita mencatat pola pengeluaran. Oke, Bu, itu saja yang dari kami. Jadi saya ada memang sudah bagi tugas ini. Dari sisi saya mungkin lebih ke review UMKM dan juga regulasi dari pemerintah. Baik, Ya, untuk yang selanjutnya, monggo silakan Pak Agus Subagio. Ya, sebelum dilanjutkan ke Pak Agus, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Ibu Dwi Setiawati, Bu Wiwit, Ibu Wakil Wali Kota Bekasi ya Bu Dwi, selamat datang Bu. Ya, makasih banyak. Selamat sore Bu Dwi, salam buat Pak Tri ya Bu. Oh iya, makasih banyak kesempatannya. Pernah ngobrol dulu datang ke ruangannya. Iya, makasih juga, nanti saya ikut belajar sama-sama, kebetulan saya sedang mengikuti juga. Iya Bu Dwi. Baik Bu Dwi, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dilanjut Pak Agus. Pak Agus, di-unmute dulu mic-nya. Baik, terima kasih Bu Reza. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bagus, langsung. Ya, Pak. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, selamat bergabung. Saya ucapkan dan salam kenal dari saya yang dari jauh. dari jauh di ujung Bekasi, di ujung Bekasi Bu, di Cikarang gitu. Oke. Yang terhormat, yang kami hormati Pak Heksawan, Bu Sisa, dan tim LPPM ada Pak Rudi, kemudian Pak Munir, ada tadi saya dengar ada Ibu Wakil Wali Kota juga Ibu yang terhormat Ibu, selamat bergabung Bu. Ya Pak, salam kenal buat semuanya juga, terutama pemateri juga, makasih banyak ilmunya. Ya Bu, ada Pak Bowo, Pak Benta, senior saya, ada Pak Haji, ada Pak Haji, monggo. Saya ucapkan semuanya selamat bergabung dan di sini sifatnya saya tidak akan mohon maaf tidak akan menggurui, hanya sharing saja, berbagi sedikit ilmu yang saya miliki buat barangkali nanti banyak bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Oke. Baik, saya akan share untuk materi saya. Oke, sebentar. Baik Bapak Ibu, pada sesi sore hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semua, baik itu Bapak Ibu yang sudah menjadi pengusaha ataupun yang ingin menjadi pengusaha. Itu cara tepat untuk mengelola keuangan di masa pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini ya Bu, ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena di masa yang sulit pada saat ini bisa kita sama-sama lihat kondisi perekonomian yang
sulit. Nah, banyak di luar sana, di luar itu maksudnya di luar-luar yang saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terdampak sekali dengan adanya COVID-19. Ya, corona ini sangat betul-betul sangat dirasakan sekali untuk buat masyarakat terutama yang sangat terdampak. Perkenalkan, saya dari Pak Iksawan Rahmati dan saya Agus Subagio. Di sini jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan Ibu bisa email ke email saya ini, agus.subagio@ciami.ac.id, email resminya, email corporate-nya. Ini. Kenapa saya pakai email ini? Karena nanti bisa lebih sering membuka email corporate gitu. Oke, langsung ke persoalan, ke materinya. Bapak Ibu, bahwa keuangan merupakan jantungnya dalam usaha. Jadi Bapak Ibu, kalau usahanya ingin berjalan dengan lancar, tidak mati suri bahasanya, itu maka Bapak Ibu harus bisa mengontrol untuk keuangan. Itu seperti halnya dengan tubuh kita. Bapak Ibu, kalau jantung kita tidak kita maintain, tidak kita jaga, maka niscaya umur seseorang itu tidak akan bisa bertahan lama. Usaha juga seperti itu. Jadi kalau kita punya usaha, kita harus betul-betul bisa menjaga keuangan supaya tetap istilahnya itu tetap smooth. Nah, biasanya kalau sebutan dalam perusahaan itu bisa tetap smooth. Gimana? Gitu. Ada beberapa tips yang nanti akan saya bagikan buat Bapak Ibu semuanya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mengelola keuangan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ada beberapa tips yang bisa sebagian. Yang pertama nanti yaitu harus bisa memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Seperti itu. Jadi kalau kita dalam mencoba atau ke dalam berusaha, membuat usaha mulai dari perusahaan membentuk badan hukum, ya CV ataupun PT, maka kita harus menyiapkan rekening bahasanya, ya, atau tabungan. Kalau dalam bentuk uang cash berarti kita harus menyiapkan 2 dompet biasanya seperti itu. Kenapa? Supaya uang yang dipakai untuk usaha itu tidak tercampur dengan uang pribadi. Kalau sampai tercampur dengan uang pribadi, nanti biasanya yang saya lihat itu tidak akan bisa bertahan lama karena uang yang dipakai untuk usaha dipakai untuk keperluan pribadi tanpa adanya pemisahan seperti itu. Kemudian nanti kita harus menganggarkan pengeluaran dan secara bijaksana. Jadi kita harus punya budgetnya. Itu. Budgeting, kita harus membuat anggarannya. Untuk usaha itu dengan modalnya berapa, untuk bayar gaji karyawan berapa, untuk beli raw material berapa, bahan baku berapa. Kemudian yang ketiganya harus mencatat semua transaksi keuangan. Tuh. Kemudian yang keempatnya kita harus bisa mengontrol arus kasnya. Ya, arus kasnya kita harus kontrol. Jangan sampai jor-joran uang dipakai untuk usaha tanpa terkontrol, tahu-tahu habis. Nah, itu. Yang kelimanya adalah menyediakan dana cadangan, backup-an. Jadi kalau bahasa di perbankan biasanya suka menawarkan ke saya itu banyak menawarkan untuk backup-an itu dana tak terduga kayak kartu kredit. Nah, sering banget saya ditawarin kartu kredit. Buat apa sih kartu kredit? Saya banyak banget buat backup, Pak. Kalau nanti sewaktu-waktu Bapak terjadi musibah untuk kekurangan uang bisa tinggal ngambil. Seperti itu katanya. Tapi kebetulan saya hanya pakai beberapa saja gitu, dan itu tidak aktif. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan sistem untuk mengelola keuangan. Itu terpenting. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita akan kupas satu-satu dari
6 tips ini dalam mengelola keuangan di masa-masa yang sangat sulit. Gitu. Baik, yang pertama kita harus memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Nah, di dalam kita mencoba berusaha, usaha mulai dari usaha rumahan. Kalau kebetulan saya usahanya adalah jasa pendidikan, jadi mengajar mahasiswa, juga ada sedikit usaha untuk jasa perpajakan dan laporan keuangan. Itu yang pertama kita harus memisahkan, jangan sampai uangnya tercampur. Buka rekening yang berbeda. Kalau di bank ada beberapa rekening. Yang satu difokuskan untuk dana pengelola usaha tersebut, yang satu khusus untuk uang pribadi. Uang pribadi itu yang dipakai untuk keperluan pribadi sehari-hari. Seperti itu. Apakah itu untuk uang dapur, uang transport, segala macam. Itu. Yang mungkin tidak tercampur dengan uang yang dipakai untuk bisa bahasanya modal. Begitu. Tapi nanti kalau sampai tercampur ya tidak selektif, itu biasanya akan menyulitkan tersendiri. Biasanya kalau Bapak Ibu dosen yang mengajar atau Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah biasanya menyarankan untuk murid-muridnya dalam satu mata kuliah jangan campur-campur bukunya. Atau bidang studi campur, buku matematika di situ, PMP di situ, semua campur. Giliran nyari susah. Nah, gitu. Harus dipisah-pisahkan. Seperti itu. Kemudian setelah kita pisahkan, ya, kita juga harus mengeluarkan dengan bijak. Kita harus bijaksana, Bapak Ibu, dalam mengatur keuangan di masa-masa yang sangat sulit seperti ini. Kalau kita tidak bijak, ya niscaya akan sulit atau kesulitan di akhirnya. Tuh, biasanya saya akan memberikan advice kepada beberapa klien itu bahwa semuanya harus ada anggaran. Bapak Ibu harus buat budget. Jadi berapa sih pengeluarannya? Kalau misalnya dalam masa-masa seperti ini, kita punya karyawan 10, nah, supaya kita tidak keberatan, kita buat anggarannya. 10 itu kita perhitungkan berapa gaji mereka. Kalau memang dirasa tidak perlu harus ada lembur, nggak usah lembur. Sementara lembur ditiadakan. Biasanya kalau di karyawan, di perusahaan biasanya mereka akan mikir, nggak ada lembur, jadi nggak ada uang tambahan. Nah, kita harus punya tipsnya, kita harus punya strategi. Tuh, ya, kita sampaikan dengan baik-baik. Tuh, bahwa di masa-masa yang sulit seperti ini masih untung kawan-kawan masih bisa bekerja. Begitu. Jadi mereka tidak dengan kecewa banget bahwa mereka tidak dikasih uang lembur, tapi pekerjaan tetap berjalan. Gitu. Ya. Kita harus bisa membuat budgetnya. Budgeting biasanya kalau di perusahaan budgeting. Setiap akhir bulan atau awal bulan setelah closing membuat budget untuk 1 bulan yang akan datang. Tuh, terbiasa seperti itu sehingga kita nanti ketika terjadi pengeluaran tinggal sesuaikan dengan budgetnya, tinggal dilihat catatannya. Kemarin ada anggarannya nggak, ada budgetnya nggak, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiganya setelah kita budgetkan harus terbiasa kita mencatat. Catat semua transaksi keuangan yang terjadi. Tuh, kalau di Bapak Ibu yang biasa, karena saya background-nya itu dulu pernah bekerja di perusahaan, ya accounting, jadi instruksinya itu catat apa yang kamu kerjakan. Kemudian kerjakan apa yang kamu catat. Jadi pagi-pagi kita harus membuat catatan apa yang akan dikerjakan selama 1 hari itu. Tuh. Kemudian kita kontrol apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan. Di sisi keuangan, mencatat semua transaksi keuangan adalah sangat-sangat penting sekali. Bukti-bukti transaksi tidak boleh dibuang sembarangan. Ya, kalau tidak paham, ini catatan kemarin, udah basi yang kemarin. Nah, nggak ada namanya bukti transaksi kok baru dalam bulan berjalan basi, nggak ada, seperti makanan. Jadi kita kumpulkan, kemudian baru nanti di record. Kalau di accounting di jurnal.
Itu dicatat dan dicatat. Tuh, jangan malas untuk mencatat. Kalau di akunting, di keuangan itu, kalau kita mau membuat usaha, nah kita harus mencengan bahasanya gitu. Jadi harus mau mencatat. Soalnya apa? Kalau di bahasa apa namanya itu dalam agama itu kan al ilmu fisudur, bukan fisutur. Ilmu itu dalam catatan. Kalau dalam hati biasanya kalau manusia zaman sekarang itu sudah mudah lupa itu. Ya mudah lupa. Oh iya kemarin membayar tapi nggak dicatat. Nah nggak ada bukti catatannya, bonnya nggak ada. Itu biasanya modal percaya sama siapa sih? Nah, masih sama keluarga sendiri mah nggak usah dicatat, hafal nanti ingat. Nah jangan, dengan siapapun transaksi itu ketika itu berhubungan dengan keuangan perusahaan atau usaha Bapak Ibu harus seyogyanya untuk dicatat gitu. Lalu modal pencatatannya mungkin nanti akan ada sesi yang lain untuk pengelolaan laporan keuangan. Kemudian yang keempatnya adalah adanya pengontrolan arus kas. Jadi cash yang kita miliki itu harus kita kontrol. Tuh, jangan sampai loss itu lepas kontrol, loss control. Jadi lepas kontrol, nggak mau tahu. Pokoknya yang penting usaha saya jalan. Tuh, kalau nggak jalan kita tinggal ngomelin. Nah, ngomelin siapa yang mau diomelin? Usahanya sendiri. Tahu-tahu nanti pusing sendiri. Nah, harus dikontrol. Tuh, berapa uang yang sudah dikeluarkan, untuk apa, catatannya di mana, itu. Terus berapa saldonya, nah dikontrol. Jangan dibiarkan, bahasanya seperti itu. Dibiarkan itu tidak mau tahu, pokoknya pokoknya yang penting uangnya masih cukup. Nah itu namanya nggak terkontrol, tahu-tahu uangnya habis. Nah siapa yang mau kontrol? Nah, jadi harus ada pengontrolan arus kas supaya menjaga kestabilan kelancaran bisnis kita, usaha kita. Pak, kalau usaha saya misalnya saya usaha kecil-kecilan kok, cuma jualan baju. Nah, mulai jualan baju dari rumah online ya dicatat berapa modal yang kita pakai untuk beli baju, siapa saja yang membeli, nah siapa yang bond, siapa yang cash, kapan jatuh temponya untuk bayar. Nah jadi kalau sudah dikontrol, sudah dicatat tadi, baru kita akan bisa mudah ngontrolnya. Tuh, keuangannya berapa yang sudah keluar dipakai untuk apa, ada catatannya, ada bukunya gitu. Nah, kemudian yang keempat, kalau sudah pengontrolan kita harus menyediakan dana cadangan, backup bahasanya, istilahnya itu untuk antisipasi pahit-pahitnya itu nanti perusahaan ini tutup, masih ada dana yang kita siapkan gitu. Jadi kita tidak sampai kolab terus langsung habis-habisan. Kita harus punya backupan. Biasanya kalau di perusahaan ada asuransi. Tuh. Kalau bagaimana nanti kalau perusahaan terjadi kebakaran, kan kebakaran yang penting kita sudah hati-hati, nggak usah diasuransikan, nggak usah. Nah kalau di perusahaan kalau sistem sudah bagus, semua tetap diasuransikan. Gitu. Apakah perlu usaha saya yang kecil ini diasuransikan? Ya, tergantung nanti sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Itu sesuai dengan anggaran dimiliki. Tidak perlu harus asuransi juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyiapkan dana cadangannya, bisa ditaruh di rekening yang berbeda dengan rekening yang dipakai untuk usaha, dengan rekening yang dipakai untuk keperluan pribadi. Tuh, sehingga ketika nanti terjadi kolaps, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, perusahaan masih ada dana cadangannya. Tuh, jadi paling enggak risiko kita sudah sedikit terkurangin. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah menggunakan sistem untuk mengelola keuangan. Zaman saat ini, zaman sekarang Bapak Ibu, itu zamannya sudah zaman milenial, sudah zaman canggih ya, sudah tidak zaman lagi kita manual. Manual itu sedikit-sedikit tulis pakai tangan, sedikit pakai buku. Sekarang sudah pakai sistem. Gitu. Semuanya by system. Ada aplikasi yang bisa membantu kita dalam mencatat.
setiap transaksi. Jadi tidak perlu kalau laporan keuangan kita harus manual, laporan pajak kita manual, lama. Pak Agus, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi, Pak Agus. Baik Bu, siap. Baik, ini sudah terakhir Bu. Jadi kita harus menggunakan sistem dalam mengelola keuangan kita. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi sejenis ERP. Ini hanya contoh saja ERP, ya, atau POS. Kalau di perusahaan biasanya pakai ERP, Integrated Resource Planning. Jadi terintegrasi dari beberapa section beberapa bagian. Dan setiap transaksi itu akan tersedia dengan real time. Jadi bagaimana Pak kalau nggak pakai ERP, pakai Excel saja bisa. Excel kalau Bapak Ibu sudah menguasai untuk formulanya bisa dibuat sendiri sehingga semua terintegrasi. Begitu kita input satu, semuanya langsung terakhir laporan keuangan langsung muncul. Seperti itu. Jadi tidak perlu harus buat jurnalnya, buat buku besarnya, kemudian baru kita tarik posting masuk ke laporan keuangan. Gitu. Jadi posting satu-satu. Nah, lama kalau pakai sistem sudah otomatis begitu dimasukkan, di input pakai buka aplikasinya, input sudah enter masuk record, tersave, tersimpan dalam laporan keuangan dalam sistem itu dalam memori. Jadi kalaupun kita bukti transaksi kita hilang, kita sudah record atau sudah kita catat di sistem. Dan lebih safety lagi bahwa bukti-bukti transaksi yang kita miliki kita scan. Nah, di scan kemudian dikumpulkan dalam satu folder. Sehingga ketika nanti terjadi tadi seperti saya sampaikan tadi, bukti transaksinya kena air, ketumpahan, hilang, nggak kebaca. Bukti transaksinya atau vouchernya, invoice-nya ternyata jatuh, hilang, kemana. Nah, tinggal nge-print lagi yang sudah kita scan tadi. Seperti itu. Jadi tips-tips dalam mengelola laporan keuangan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pengusaha, yang ingin jadi pengusaha, seyogyanya untuk manajemen keuangan tersebut harus diterapkan sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan profit laba yang diinginkan. Karena kalau tidak ya mohon maaf biasanya tidak bisa bertahan secara maksimal. 1 bulan 2 bulan sudah tutup, 1 bulan 2 bulan sudah tutup, tapi tidak terkontrol, tidak bisa bertahan lama seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya, mau mendiskusikan, monggo silakan. Terima kasih Bu Reza. Baik, terima kasih Pak Heksa juga Pak Agus Subagio. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah dengarkan bagaimana mengelola keuangan khususnya di masa pandemik ini. Ada tips dari Pak Heksa tadi, harus ada cash flow aktif, juga ada penundaan kewajiban diantaranya. Lalu dari Pak Agus, keuangan adalah jantung usaha, beserta tadi sudah dipaparkan tips-tipsnya, ada beberapa langkah. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke tanya jawab atau sharing, kita dengarkan dulu di sini hadir Ibu Wakil Wali Kota Bekasi. Selamat datang Ibu. Ya, bergabung lagi ya Bu Dwistiawati, Ibu Dwistiawati, panggilannya Ibu Wiwit ya Bu ya? Ya, Ibu Wiwi Hargono. Ya, salam kenal Bu. Nah, Ibu Bapak, kita dengarkan dulu ya, Bu Dwistiawati ini akan menyampaikan kesan-kesannya, kayaknya begitu ya Bu ya. Silakan Bu. Direkam ya, Bu. Makasih. Ya, sudah Pak, direkam. Ya, makasih banyak buat moderator Mbak Ibu Resista ya. Ya, Bu betul Resista, yang saya hormati Bapak Heksawan Rahmadi, ST AKTM. Waduh, panjang deh. Benarnya Pak. Salam kenal dari saya Pak. Iya Bu. Terima kasih ilmunya. Kemudian Bapak Agus Subagio, SAP MA BKP. Juga yang tadi telah memberikan tips-tips serta ilmu juga buat saya. Alhamdulillah hari ini saya bisa bergabung untuk belajar bersama-sama. Kemudian juga saya ingin berkenalan secara langsung dengan seluruh masyarakat Kota Bekasi, terutama penggiat UMKM,
bagaimana untuk tetap semangat dalam kondisi yang sekarang ini. Semuanya pasti merasakan dampaknya, tapi juga bukan berarti mematahkan semangat kita untuk para yang ingin mencoba untuk menjadi wirausaha. Bagaimana yang tadi Bapak bilang bahwa keuangan adalah jantung usaha, jadi kita harus pandai-pandai memilahnya, kemudian mungkin belajar sedikit pembukuan-pembukuan sederhana, sehingga tidak salah langkah, tidak hanya berbicara tentang strategi marketingnya, tapi juga kita mengelola keuangan yang baik dan bijak. Itu sih mungkin ini saya. Terima kasih, karena saya juga sedang mengambil studi pasca sarjana, jadi saya harus banyak belajar sehingga menambah wawasan saya juga ke depan. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya tunggu kesempatan-kesempatan berikutnya untuk saya juga untuk belajar bersama. Terima kasih Bu Dwistiawati. Bu Dwistiawati ini itu ya, pegiat UKM juga ya Bu. Bicara di depan mahasiswa kita ya Bu, kapan-kapan ya Bu. Nah, ya setuju tuh Pak. Bisa ya Bu ya. Tapi ilmunya saya masih minim. Apa Bu, sekedar sharing aja kan. Oh sama, iya, monggo. Insya Allah nanti kan jadi ini ya Bu ya, ibunya Kota Bekasi ini Insya Allah. Amin. Nanti saya mohon doa dan supportnya. Terima kasih juga undangannya. Saya senang artinya memberikan diberikan kesempatan untuk banyak belajar juga. Kemudian juga saya juga senang ada peran aktif dari universitas untuk berkontribusi pada masyarakat Kota Bekasi, karena kalau tidak ada saling kolaborasi ini rasanya sulit membangun kota ke depannya gitu ya. Terima kasih. Ditunggu lagi peran sertanya buat masyarakat Kota Bekasi. Baik, siap Bu. Terima kasih Bu Dwistiawati, Bu Wiwit. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah dengarkan bersama kesan-kesan, pesan dan kesan dari Ibu Wiwit, Bu Dwistiawati, Ibu Wakil Wali Kota Bekasi. Nah, kita masuk ke sharing session atau tanya jawab ya Bapak Ibu. Di sini kalau di chatroom sudah ada Pak Dr. Ali Sandi Mulia. Pertanyaannya, aplikasi sistem ERP mahal bagi UKM. Apakah ada aplikasi lain selain ERP yang real time? Silakan Pak Heksa atau Pak Agus yang akan merespon. Ya, terima kasih. Ini nggak dikumpulin satu-satu ya? Belum ada nih Pak di chatroom. Ya, untuk yang aplikasi ya, memang seyogianya mudah-mudahan nanti ada yang dikeluarkan dari Kemenkop UMKM ya. Saya pikir mungkin akan ada seperti itu. Nanti akan kita infokan. Tapi kalau yang selama ini kita bisa pakai sebenarnya banyak sih yang kayak misalnya Peachtree Accounting dan apa ya Pak Agus Sidik ya, Zahir. Maaf Zahir. Zahir Accounting. Kalau yang apik dari pemerintah itu Pak Heksa mungkin atau berbeda Pak? Ada kayaknya, tapi nanti saya infokan di grup itu deh. Mungkin Pak Agus bisa nambahin. Pak Agus pernah dengar nggak? Oke, untuk aplikasi, kalau yang perusahaan biasanya ERP itu dipakai untuk perusahaan menengah ke atas, Bapak Ibu ya. Untuk perusahaan menengah ke atas itu sudah pakai ERP yang paling keren, paling mahal itu SAP yang dari Jerman punya. Untuk yang usaha kecil menengah bisa pakai Zahir, itu bisa juga sudah cukup, atau Accurate. Itu harganya juga terjangkau. Juga murah kok Peachtree Pak, bisa Peachtree Accounting namanya. Juga bisa, atau Pos juga bisa. Itu hanya sejenis Mayap juga ya Pak. Bantu saja untuk mengelola keuangan supaya lebih terkontrol, lebih mudah dan lebih cepat seperti itu. Mungkin bisa info kisaran harganya Pak? Untuk kisaran harganya sekitar, kalau untuk yang Zahir bisa nggak nyampe 1 juta ya. Zahir itu ada 3 kelas untuk Zahir, ada yang enterprise, ada yang deluxe. Yang paling mahal itu yang levelnya deluxe. Deluxe itu karena sudah sejenis sudah mendekati ERP lah. Untuk yang usaha-usaha kecil menengah itu, untuk UKM pakai Zahir yang versi deluxe, harganya tidak nyampe 1.500.000-an. Terakhir di 2017 itu saya pakai untuk
yang di LAK itu 1.750.000, mungkin sekarang sudah naik sekitar ya 200 seperti itu. Untuk yang accurate juga lumayan smooth juga, accurate hampir sama, seimbang dengan Zahir. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan ERP itu masih jauh, karena ERP kelasnya sudah data yang dikelola sudah big size, jadi sudah data yang banyak dan besar sekali. Itu cukup dengan ERP dan itu bagus. Tapi kalau untuk yang UKM, saran saya, karena ERP kenapa mahal, ya mahal, sudah ratusan juta. Kalau untuk yang UKM cukup pakai Accurate atau pakai Zahir, yang harganya juga tidak sampai 5 juta. Ya, Accurate juga 2,5 juta insya Allah dapat. Itu yang versinya yang yang enterprise. Itu. Kalau yang paling tinggi versinya memang di LAK, itu udah paling tinggi dan harganya juga tidak terlalu jauh sih sebenarnya dengan versi yang enterprise. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk sistem. Jadi banyak juga pilihannya ya Pak Agus ya. Dan Baik, apakah itu mudah digunakan atau easy user, Pak? Biasanya ada pelatihan ya Pak ya? Itu ada, jadi istilahnya friendly. Friendly itu mudah digunakan. Mudah. Ya, buat Bapak Ibu yang kalau bahasanya yang mohon maaf saya untuk yang sudah terbiasa dengan sistem, itu menggunakan seperti itu mudah, karena yang biasa saya ajarkan untuk yang di kampus-kampus itu kan berbeda itu. Tapi seperti saya lebih menyarankan untuk yang banyak umum dipergunakan oleh perusahaan dan harganya terjangkau dengan budget atau anggaran yang tidak lebih dari 5 juta dan maintenance-nya juga lebih mudah. Seperti itu. Tapi ada juga yang menawarkan untuk yang aplikasi pakai Excel, cuman dasar Excel dikelola, kemudian dikasih formula saja. Tapi itu juga ada kendala sih, kalau yang Excel juga bisa buat sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah mahir dengan formula, nanti bisa buat sendiri. Oke. Kalau yang sudah terjual, sudah barang jadi, itu lebih enak, lebih tinggal menggunakan saja, juga ada buku petunjuknya. Kalau pakai Zahir atau Accurate itu ada maintenance-nya dari license dari brand. Seperti itu. Ya, mungkin demikian ya Pak Agus. Ada yang ditambahkan lagi? Ya, cukup Ibu, itu yang cukup. Ya, baik. Bapak Ibu, apa ada yang bertanya lagi? Saya lihat di chat room ini masih belum ada. Ya, atau saya yang terlewat? Ya, di sini tadi ada Pak David Rusdianto. Pak David ini adalah sedang mengembangkan sebuah software mungkin ya Pak David ya. Pak David, nah Pak Davidnya sudah dinyalakan videonya. Ya, selamat bergabung lagi Pak David. Siap, Mbak. Apa, terima Pak? kasih. Kipa.id ya Pak ya? Ya. Nggak enak ini jadi iklan dong. Enggak lah, ini sharing Pak. Silakan Pak. Ya boleh. Tadi juga saya sudah sempat masuk di forum yang sebelumnya, bahwa memang sudah banyak juga aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman yang lain, oleh platform startup, bahkan yang mulai dari yang unicorn itu juga sudah mulai membeli aplikasi kecil-kecil seperti itu, dan sudah cukup banyak sebenarnya memang pilihannya. Di kami sendiri juga sebenarnya platform yang kita bikin ini memang basically memang dari keinginan teman-teman komunitas yang dirasa memang banyak aplikasi yang masih menyediakan artinya menu yang ada di mereka itu untuk middle up. Jadi benar-benar yang di level UKM itu, karena memang kadang-kadang juga susah edukasinya. Kembali lagi bahwa teman-teman UKM itu sebenarnya bukan permasalahan mereka bagaimana atau bukan omset yang kecil, tapi memang karena mindsetnya mereka yang susah untuk belajar, dan mereka tidak melihat pentingnya sebuah keuangan atau strategi marketing digital, hal-hal seperti itu kan saya juga memang agak susah mereka. Makanya sebenarnya kalau di kami sendiri memang kami ingin konsepnya aplikasi ini terintegrasi dengan semuanya. Jadi mulai dari ada keuangannya juga, ada HRM, Human Resource Management juga, memang akan kita rilis sesuai dengan pasar masing-masing. Jadi yang
ada yang light itu sendiri juga kita sediakan untuk orang-orang yang tidak butuh neraca, laba rugi, itu hanya inventory stoknya itu akan kita sediakan di situ juga. Sampai pada titik pemasaran sebenarnya. Karena aplikasi ini juga sudah kita hampir kita selesaikan untuk yang user app-nya itu sendiri. Ini artinya aplikasi ini sebenarnya link and match bagaimana mengatasi problemnya UKM dari sisi hulu sampai hilirnya. Itu yang coba kita ini, makanya saya juga tadi sampaikan bahwa kita ingin berkolaborasi juga, karena kadang-kala dunia pendidikan dengan dunia usaha ini sering bertolak belakang. Banyak-banyak juga teori yang sebenarnya tidak diaplikasikan sendiri oleh para pengusaha, karena menurut mereka banyak teori yang memang tidak aplikatif di lapangan. Itu aja mungkin Mbak Arista ya. Kira-kira jadi kapan Pak David, jadinya kapan itu kira-kira Pak? Kalau kita sudah jadi yang sekarang ini memang kita sudah mulai jualan di bulan kemarin. Sudah ada 500 merchant yang terdaftar di kita. Dan memang kita genjot 2 bulan ini supaya merchant-merchant tergabung dulu, karena bulan Juli rencana kita akan launching user aplikasinya. Ini kita inginkan sih, semangatnya sebenarnya memang kalau kita mau main dengan konsep disrupsinya digital itu memang kita tinggal injek aja oleh investasi dari luar atau gimana. Cuman kita mungkin tidak akan ke sana karena model bisnis di digital juga sudah berubah, investasi juga berubah. Kemungkinan kita akan ke tradisional ya, artinya bagaimana gaining profit itu bukan dari bakar-bakar duit seperti yang dilakukan oleh startup besar-besar. Nah ini yang kita tidak mau ke sana. Memang semangatnya kita tetap ingin bantu UKM, tinggal bagaimana semua pihak ini bersatu dan ada yang punya kekuatan di sisi human-nya, ada human resource-nya, ada yang kekuatan kapitalnya. Kita pinginnya ke sana. Hanya problem benar-benar di UKM itu saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak semudah itu. Artinya bisa jadi teman-teman peserta Zoom meeting kali ini kan bisa jadi orang-orang yang sudah melek atau mulai melek, atau bahkan orang-orang yang sebenarnya bekerja di institusi yang memang ini ya untuk UKM gitu. Saya rasa juga orang-orang UKM yang levelnya middle low banget, saya rasa akan susah terhubung dalam forum-forum bermanfaat seperti sekarang ini sih. Itu yang kita hadapi di lapangan, karena keinginan untuk belajar itu kadang-kadang juga di mereka levelnya memang masih sangat basic. Jadi kadang-kadang edukasi itu yang sangat penting. Saya rasa juga bagaimana menyampaikan ke mereka bahwa manajemen keuangan itu penting, promosi itu penting, ini menjadi problem kadang-kadang. Ya. Itu sih. Jadi semoga Pak David mengubah mindset-nya itu ya, meningkatkan mindset-nya itu tadi ya. Iya. Saya bilang gini, Bu, mohon maaf. Ya, sebenarnya kita banyak pelatihan Pak. Memang kita kesulitannya saat sesudah kita menyampaikan itu next step-nya itu Pak. Kalau misalnya software yang murah, misalnya gitu ya, software yang murah sebenarnya itu bisa di follow up gitu. Karena nggak mungkin kalau cuman pelatihan seperti ini Pak. Bahkan kita pernah ngundang ke kampus, memang agak susah UMKM itu Pak. Kadang-kadang ya Bu. Iya betul. Next-nya nggak tahu gitu. Jadi nggak lanjut gitu. Ya makanya saya bilang juga yang menjadi problem kan memang keinginan mereka untuk berkembang itu memang juga tidak ada kadang-kala. Makanya sampai kita sendiri juga di kipa.id ini juga saya rasa saya sampaikan ke teman-teman bahwa semakin banyak aplikasi point of sales, mungkin ada beberapa nama lah yang sudah besar di Indonesia, itu semakin bagus. Karena apa? Karena saya rasa kita nanti pun dengan perusahaan kita sendiri pun saya rasa kita tidak perlu edukasi terlalu berlebih. Karena effort untuk edukasi mereka memakai point of sales itu tidak gampang. Semakin banyak point of sales yang ada di Indonesia, saya rasa itu semakin bagus. Bagaimana masyarakat bisa teredukasi dengan aplikasi keuangan ya. Karena hemat saya sih memang aplikasi itu ada untuk membantu mereka. Bagaimana sistem akuntansi yang mungkin jelimet menurut mereka ya, artinya susah menurut mereka itu lebih mudah ya, dengan aplikasi itu. Ya. Baik Pak David, kayaknya kita perlu buka ruang diskusi baru ini nanti Pak David ya, dengan Pak David buat kolaborasi nih Pak Heksa, Pak Agus ya, karena tadi kita sudah lanjut dari forum yang sebelumnya nih Pak, kayaknya seru ya, memang di kami juga ada pembinaan UMKM naik kelas namanya, ini sudah berlangsung tahun ketiga Pak, tapi ya begitu. Artinya progresnya ada tapi tidak cepat. Jadi memang mengedukasi itu butuh proses. Itu yang pengalaman kami di kampus. Kemarin juga ada dari Jackpreneur. Nah, kalau itu kolaborasinya juga dengan pemerintah daerah. Begitu Pak David, nanti lanjut lagi Pak David ya. Seru nih
Nanti Ya, kita ya siap. kolaborasinya. Sharing, Pak. Ya. Nanti ada beberapa klien saya yang istilahnya butuh untuk aplikasi sebetulnya yang biasanya yang pakai malah saya karena mereka kebanyakan klien saya kan tinggal terima beres saja udah nah pokoknya yang penting laporan keuangan jadi deh Pak Agus. Nah mau pakai berapapun yang penting saya bisa bayar. Nah gitu. Jadi saya yang pakai jadi makanya saya kenal banyak jenis software karena di samping saya juga biasa pakai waktu dulu di perusahaan. Nah ini juga bagus juga nanti untuk kita sampaikan bantu promosi Pak David. Boleh Pak, sama-sama lah. Saya rasa juga di kita sendiri semangatnya itu sih Pak, kita bikin bantu itu. Bahkan sampai pun kalau ada UKM yang belum mampu membayar aplikasinya, kita juga kasih free, enggak masalah sih. Semangatnya kita seperti itu, biar tawaran mereka menarik ini teredukasi. Pak. Ya, terima kasih Pak David. Tawarannya menarik Pak Agus, bisa di follow up itu. Ya, baik. Terima kasih Pak David. Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Ada Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya. Di sini biasanya Pak Hatulusan yang sering bertanya. Ini pengusaha percetakan dari Medan, begitu. Saya juga lihat Pak Fuad ya di sini pendamping UKM dari Banda Aceh, begitu. Selamat Ya, ada Bu, ya selamat datang Pak. Ada Bu Desi juga, ini pengusaha kuliner dari Bogor. Ya, ada Bu Siti Mariam, pengusaha peternakan ayam, begitu. Hadir ya Bu ya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mohon maaf Bu, kalau ada yang terlewat. Bu Resa. Ya Pak. Bu Resa, kalau ada yang mau bertanya silakan itu Bu, bisa lewat chat atau nanti bisa pakai raise hand di partisipan para peserta pelatihan online. Ya sudah Pak Rudi, tapi ini belum ada memang. Ya. Ya mungkin terkesima dengan penjelasannya Pak Heksa dan Pak Agus cukup jelas mungkin ya, sehingga cukup jelas sehingga tidak ada yang bertanya begitu. Saya justru pengen nanya nih kalau Bapak Ibu yang ini ya, yang UMKM yang hadir di sini selama ini pencatatan keuangannya mungkin boleh share ke kita sudah pakai apa? Sekedar dicatat di notes gitu atau sudah pakai apa nih kira-kira? Mungkin bisa dari Pak Hatulusan dulu atau yang lainnya mau silakan. Betul. Pak Hatulusan silakan Pak. Boleh cerita Pak, realnya bagaimana Pak? Kalau selama ini masih dicatat di notes saja Pak. Oh gitu. Jadi untuk kepentingan PPH final itu ya semua nota-nota faktur bon faktur dihitung aja, potongkan per bulan begitu aja Pak. Jadi tidak begitu sulit. Tapi kalau untuk menyusun buku belum sampai ke sana Pak. Jadi belum tahu ya Pak rugi atau enggak misalnya gitu enggak ada ya Pak? Enggak ada neracanya, enggak ada. Gitu ya. Makanya kalau ada aplikasi setiap hari kita mungkin di digital atau di komputer kita tinggal nyatat pengeluaran apa yang transaksi semua, tiap bulan sudah keluar PPH-nya, sudah keluar apa-apa neraca atau rugi labanya. Kalau bisa seperti itu mungkin tidak sulit bagi kita, tapi kalau harus megang buku banyak begitu agak ya tidak terbiasa gitu Pak. Ya memang itu yang dihadapi UMKM selalu begitu Pak. Jadi kerentaknya apa ya, niatnya dan ininya sudah ada, tapi keterampilan dari sisi keuangannya belum ya. Itu memang yang harus disasar oleh UMKM PKM kita ya Bu Resa. Ya betul Pak Heksa. Nanti kita tindak lanjutin ya Pak ya. Mungkin yang lainnya mungkin. Di sini ada, ya di sini banyak ada Bu Siti Mariam, ada Teh Desi ya yang pengusaha, lalu ada ini sebentar saya baca. Keuangannya, pencatatannya biasanya gimana nih? Iya, silakan Bapak Ibu di-share pengalamannya. Atau Pak siapa ya tadi? Bu Mariam, Bu Ambarwati. Ya, Bu Ambarwati itu yang baru memulai bisnis baru, bisnis kuliner. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
Sebenarnya kalau saya itu memang baru di bidang kuliner. Saya sebelumnya punya usaha untuk event organizer, pembuatan pembuatan program-program TV atau iklan dan sebagainya seperti itu, Pak. Tapi ya karena kondisi seperti ini ya itu tidak bisa berjalan ya saat ini, sehingga kita mencari solusi lain, yaitu dengan bukan membuka, tapi itu semuanya online sih Pak ya. Jadi untuk gitu. Jadi bukan dari sisi keuangannya Bu, maksudnya Bu, ya, Ibu kalau dari sisi keuangannya, Pak, kebetulan kalau dari sisi keuangan kita merujuk dari sistem yang kita punya perusahaannya itu. Ada ya? Iya, jadi kita nggak mengalami kesulitan, ya udah masukin saja, tinggal kan menambah ininya ya Pak ya, menambah perusahaan baru kan dari sistem yang awal yang kita punya dulu, event organizer dan pembuatan program itu. Nah itu saya tinggal menambah perusahaan gitu, anak perusahaan gitu kan, tinggal itu aja. Dia aplikasinya secara langsung bisa. Ini dibikin sendiri waktu itu ya Bu ya? Iya, jadi kita ada punya aplikasi yang sudah dibikin sama ini ya dari programmer kita yang dulu. Ya udah tinggal tambah perusahaan gitu kan, tinggal tambah, ya udah. Walaupun saat ini kan baru memulai ya begitu deh Pak, nggak terlalu bukan jadinya sudah terintegrated sendiri gitu. Jadi kalau saya kebetulan gitu loh, itu aja sih sharing saya untuk teman-teman. Terima kasih Bu Ambarwati. Nah, terima kasih Bu Ambar, ini menarik ya pengalamannya. Tadi ada dari Pak Hatulusan, ada Bu Ambarwati. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya atau menyampaikan pengalamannya. Ibu Siti Mariam sudah terhubung, Bu. Bu Siti Mariam. Oh, mungkin lagi ini ya, lagi makan dulu apa minum dulu ya, Bu ya? Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu, iya Pak. Saya Pak baca ini dari Pak David ya. Tadi juga saya sempat lihat, ternyata di Play Store itu sebenarnya banyak Bu, apa tuh namanya, software-software akuntansi sederhana. Jadi tinggal download kayak kita download apa ya di Google Play Store itu loh Bu. Halo? Iya Pak, bagaimana Pak? Di Google. Ya, di Google Play Store ya bisa kita searching. Untuk ya. mungkin Bapak Ibu bisa nyoba-nyoba gitu. Pak Hatulusan mungkin bisa nyoba-nyoba Pak sambil nunggu yang versinya Pak David Rusdianto. Mungkin pilihannya sebenarnya banyak nih, bisa dilihat. Ya Pak David tadi juga ada di Play Store begitu Pak. Di Play Store ada Kipapos. Kan bisa di-uninstall lagi. Ya, punya Pak David sudah ada Pak ya? Sudah Kipapos tadi. Pak David untuk peserta ini di diskon ya Pak David? Gratis. Gratis. Boleh. Boleh, kalau enggak gratis juga enggak apa-apa. Biasanya Pak. Kenapa? Masa trial kan masih gratis ya Pak? Gratis, kita bahkan ada saldo bonus kok, 125.000. Iya, Ibu Resista, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti Mariam. Silakan Bu, sharing pengalamannya. Nah ini Pak Heksa ini agak beda komoditasnya, komoditinya agak beda. Bu Siti Mariam ini ayam ya Bu, peternakan ayam. Nah jadi gimana kalau misalnya risikonya lebih besar gitu, kalau ayamnya misalnya kena penyakit atau apa, mungkin Bu silakan di-sharing Bu. Iya, makasih Pak Heksa sudah diberikan ruang ini. Jadi kalau berbagi pengalaman, kebetulan saya usaha ayam ini kan sudah lebih dari 25 tahun ya Pak ya. Wow. Jadi kawan-kawan yang ada di Cempaka Putih itu adalah kawan-kawan saya. Ibu di mana Bu posisinya Bu? Ya. Peternakannya di mana Bu? Saya kalau peternakan itu sudah saya tinggalkan. Tahun 99 saya tinggalkan sejak ras ya Pak ya. Sebelumnya saya kalau masuk dulu ya Bu ya. 100.000 per ekor. Per periode akhirnya itu kita main di budidaya. Untuk dari mulai tahun 99 ini saya bergerak di hilir, di di marketing ya. Kita bermainnya di hilir bukan di hulu gitu Pak.
Jadi kemarin baru 3 hari kemarin saya sowan ke teman-teman saya di Cempaka Putih samping Setiami gitu. Nah terkait keuangan memang di ayam ini resikonya cukup besar, sangat besar. Jadi apalagi di budidaya. Kalau memang lagi untung, kita dalam 1 kilo peternak untung 2.000 perak, dikali 100.000 sudah luar biasa. Tapi kalau tiba-tiba harga kayak kemarin itu Bu, menjelang sebelum Lebaran itu kan harga sangat jatuh. Ya betul. Mau ke Lebaran itu kan mulai naik. Tapi sebelumnya sampai teman-teman di Jawa Barat mau buang-buang ayam dan lain-lain, itulah resiko kalau di dunia perunggasan. Nah, untuk pengelolaan keuangan, kebetulan background dari suami, karena kita bekerja bersama, adalah dari akuntan juga, dan pernah dulu memang aktif di konsultan teks, jadi kami sejak awal memang sudah rapi dalam administrasi keuangan gitu. Nah ini juga sebetulnya sejak dulu saya sudah membina rekan-rekan di perunggasan, bagaimana mereka mengelola keuangan mereka secara sederhana. Jadi dengan adanya PKM ya, ini seminar PKM sebetulnya. Jadi saya bangga sekali dengan kehadiran Institut Tiami dalam mendukung kinerja UMKM khususnya yang ada di Jakarta, Bekasi juga masuk. Jadi saya sangat berterima kasih dengan Bu Resa. Mudah-mudahan rekan-rekan pelaku UMKM yang lain bisa diajak dalam dan bisa hadir dalam PKM ini, online ini Bu Resa ya. Karena ini sangat bagus materinya, saya dari pagi walaupun agak lelah mengikuti, tapi ini sangat bagus sekali gitu. Saya bangga dengan LPPM Institut Tiami. Ya baik, terima kasih Bu Siti Maria. Ya sharingnya sangat bagus. Kalau hilir ayam itu apa Bu biasanya? Frozen food gitu atau gimana? Kenapa nggak dikurangi? Jadi kalau untuk saat ini untuk bermain di hilir, maksudnya kita ini bermain di kita tidak budidaya, tapi kita menerima kiriman ayam. Dan beberapa teman-teman saya memang sudah ada yang bermain di sistem frozen juga. Selain itu kemarin ada beberapa, karena saya memang dekat dengan teman-teman baik yang di Pulau Gadung, yang di Rawa Kepiting, yang di Cempaka Putih juga. Jadi beberapa di antaranya sudah menggunakan digital teknologi gitu. Mungkin saya tidak paham apakah mereka membeli di mana, tapi dengan sistem seperti itu biasanya kami ini kan tidak bisa sembarang meninggalkan rumah ya. Jadi selama ini saya kalau mau pergi harus gantian dengan suami, misalkan seperti itu. Tapi dengan adanya CCTV juga sebetulnya belum cukup untuk mendukung penyimpangan terkait pengelolaan keuangan. Nah dengan digital teknologi ini ternyata itu sangat-sangat mendukung dan membuat limitasi ataupun mengeliminasi daripada penyimpangan pengelolaan keuangan kalau memang pihak owners tidak ada di lokasi. Karena ini berkaitannya dengan uang cash ya, kalau di ayam uang cash semuanya permainan. Betul. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Siti Maria. Ya Bapak Ibu, saya belum melihat di chat room ada yang ingin bertanya, atau mungkin ada yang ingin bertanya langsung bisa memberikan tanda raise hand atau langsung mengucapkan namanya siapa. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu, mungkin kita sampai di 17.30. Ya. Tidak ada Bapak Ibu? Itu Bu Balkis tuh kayaknya sudah buka. Oh iya, Bu Balkis Pak. Iya, Bu Balkis. Iya, silakan Bu Balkis. Oh, dari tadi angkat tangan, maaf ya Bu, nggak kelihatan. Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu Balkis. Di-unmute dulu, Bu. Ya, mic-nya. Ya, saya bantu ya dari sini. Gimana, Bu? Ya, saya bantu Bu Balkis dari sini. Ya, Bu Balkis. Assalamualaikum. Nah, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana Bu Balkis? Saya kondisinya di Galaksi, perumahan Galaksi. Oh, Galaksi dekat ya. Dekat Pak Heksa ya? Enggak, saya Jatiwaringin. Iya. Ini Pak, saya usaha ya kecil-kecilan sih Pak, usaha buka itu aksesoris, itu handmade, itu bikin
yang akrilik gitu. Oh iya. Saya dulu usahanya bisa lanjut ke Sumatera, kemana-mana saya udah kirim. Sekarang ini waktu Lebaran itu saya enggak ada pengeluaran barang sama sekali, Pak. Maksudnya tidak ada yang terjual gitu, Bu? Udah jualan online nggak, Bu? Saya online jualan juga, online juga. Iya. Iya. Terus pertanyaannya apa, Bu? Atau mau sekarang sharing kan apa? agak sepi, ya? Mau sharing apa atau pertanyaan, Bu? Mungkin apa? Ya, saya pertanyaan ini, apa namanya itu? Ya, supaya lancar lagi, gimana caranya gitu, Pak. Iya. Ya, oke. Yaudah itu aja, Bu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Bagis. Waalaikumsalam. Ya, Bu Balkis, emang tadi seperti yang sudah disampaikan di tadi yang analisa dari keluhan UMKM yang di Kemenkop UMKM, memang sekitar hampir 50% ya yang mengalami keluhannya adalah penurunan sales ya. Iya. Yang masuk di krisis center. Mungkin Ibu mungkin bisa coba-coba WhatsApp ke sana, Bu. Barangkali mereka bisa memberikan solusi pada Ibu. Tapi mungkin juga Ibu bisa lakukan ini, Bu. Ya, yang penting kan itu daripada nganggur tuh, Bu, di situ nggak terjual ya, Bu. Iya. Mulai ini kan udah mulai bergeliat lagi nih, Bu. Kedepannya mudah-mudahan udah makin ini. Untuk mempercepat itu ya memang itu tadi, Bu. Banyak yang prinsipnya adalah persediaan itu dikeluarkan dijadikan uang, Bu. Jadi cash flow-nya biar jalan. Itu ya jangan mikir profit dulu. Yang penting itu laku. Yang saya cerita tadi, Ibu sempat lihat nggak yang ini yang ada kaos-kaos kayak gini, Bu. Ini bisa kita nulis yang kita mau nulis apa, yang kita suka itu biasanya harganya 130-an, ini 4 itu 200, Bu. Bayangkan, 4 itu 200. Berarti kan satunya cuma 50. Tadinya 130 jadi 50 kan berarti turunnya hampir setengahnya lebih gitu. Tapi kan kemungkinan dia memang inventorinya dia banyak numpuk gitu, Bu. Jadi ya udah yang penting dapat cash flow aja, cash flow-nya jalan. Dia memberikan diskon yang sangat besar gitu. Seperti itu sih, Bu. Sama ya itu kan bisa ditawarkan lewat Ibu online-nya pakai apa, Bu? Ya, online pakai WA aja, WA. Oh, WA, masih WA ya, Bu ya. Iya. Mungkin kita mulai masuk marketplace, Bu, yang kalau kita itu sebenarnya pasarannya Ibu aksesoris untuk siapa, Bu? Kalangan wanita usia berapa, Bu? Mungkin ada produknya di dekatnya, Bu, bisa ditunjukkan? Bisa ditunjukkan. Wah, diambil dulu, Pak Eksa. Ya, karena kayaknya memang makanya kan UMKM kan yang ke marketplace tadi masih sedikit ini, ya. Pak, ini tempat permen bisa, tempat gitu. bikinan sendiri, Manik itu ya. Manik, iya. Saya ada pegawainya 3, Pak, 3 orang. Jadi sekarang udah saya berhentiin karena enggak ada pemasukan, ya saya kasih berhenti dulu gitu. Iya. Bagus produknya, Bu. Iya. Cuman karena banyak yang nggak tahu, jadi ya tadi ya Pak Heksa ya, mungkin menggunakan marketplace. Marketplace, terus itu Bu, jadi Ibu bisa menghubungi yang tadi itu, Bu, krisis center tadi itu. Nanti mereka akan berikan assisting, Bu, yang ke arah misalnya Ibu marketplace yang cocok untuk Ibu apa, misalnya gitu. Online yang seperti apa gitu. Kan online sebenarnya jenisnya macam-macam, Bu. Online itu kalau Ibu tadi bilang online ternyata baru cuma sekedar WhatsApp. Nah, itu masih sangat terbatas, Bu. Tapi begitu Ibu mulai masuk ke ke teman-teman aja, Pak. Kita kan WhatsApp-nya ke teman-teman gitu biasa biar jualin gitu ke teman. Itu kalau itu karena orang belum banyak yang nggak ngerti. Coba itu kalau misalnya Ibu pasarkan di marketplace, orang lihat dengan harga misalnya. Pak, mungkin disebutkan contoh-contoh marketplace-nya, Pak. Ya kayak Tokopedia misalnya, atau satunya lainnya Tokopedia apa ya? Bukalapak. Ya, Bukalapak. Bukalapak. Nah, seperti itu, Bu. Udah nyoba belum? Udah buka belum? Ya, udah. Pernah. Oh, pernah. Ya.
Pernah di itu Shopee juga saya pernah. Oh, pernah, Cuman Pak. ya nggak ada ini, nggak ada pemasukan juga, nggak tergiur gitu loh maksudnya. Iya. Ingin gitu. Ya, memang nanti ada kok. Ibu ikut terus ya, Bu. Nanti ada pelatihan yang digital marketing ya, Bu, ya. Ada, nanti ada produk juga ada, Bu. Sore ini kan lebih ke sisi manajemen keuangan, Bu. Jadi nanti yang pakarnya yang digital marketing ada Pak Heri Sudinta namanya, Bu. Nah, ini ada nih Pak Heri Sudinta ini bergabung ini. Pak Heru? Pak Heru. Sudah ada namanya Pak Heru Sudinta. Nah, udah jempolnya udah keluar. Ya. Ini Pak Heru nanti tentang apa, Pak? Digital marketing bukan? Iya, tunggu sebentar, ngomong lagi ini dulu. Ya, nanti ada yang di hari keberapa ya? Ibu ikut terus ya, Bu? Bu Balgis? Iya, insya Allah, Pak. Oh, ikut terus. Nanti bisa tanya, Bu, di situ untuk digital marketingnya. Ya, oke. Itu sementara itu, Bu Balgis. Ya, sudah, Bu Balgis ya. Ya, Bapak Ibu, sangat menarik ya, menarik sekali. Hari ini kita sharingnya dari Pak Heksawan, dari Pak Agus, tadi ada dari Pak David, dari Pak Tulusan, Bu Balgis, Bu Siti Mariam. Banyak sekali yang kita dapatkan hari ini. Ini ada Bu Restista, ini Bu Puspita Ramanopiana. Coba online Facebook, Bu Balgis. Oh iya, sarannya lewat Facebook ya. Biasanya gini, Bu, sekarang itu yang banyak orang suka itu kalau kita lihat Facebook kan ada video ya di Facebook ya. Begitu kita klik videonya itu, nanti kan langsung muncul video-video yang lainnya tuh, Bu. Nah, itu banyak iklan tuh di situ. Jadi iklannya itu udah dalam bentuk video gitu, Bu. Ya, itu memang perlu pelatihan sih, Bu Balkis. Masarin secara digital yang bagus itu gimana, itu memang ada pelatihan. Bu, itu masih di mute, Bu. Iya, Bu Balkisnya nggak unmute sendiri, sebentar. Iya. Nggak bisa diinin. Bisa, ini udah. Ya, oke. Gimana Bu Balgis? Ya saya nggak, maksudnya ya Facebook, nanti saya mau coba dulu. Iya. Memang itu perlu pelatihan sih, Bu. Iya. Tapi paling nggak tahu dulu lah. Saya dari UMKM Wali Kota sini, Pak. Saya anak buahnya Wali Kota. Iya. Oh, sudah terbina, Pak. Saya binaan dari sana. Sudah binaan. Iya. Ya, mungkin nanti bisa kerjasamanya lebih di ini ya, Bu Dwi Setiawati, mungkin nanti untuk pelatihan digital marketingnya, Bu. Digital marketing. Oh, dengan senang hati kalau memang dari STEMI bisa membantu UMKM Kota Bekasi. Siap, insya Allah siap, memang, Bu. Saya perhatikan juga belum banyak yang update untuk kemampuan itu, gitu. Betul, Bu. Iya. Ya, baik, Bu Balgis. Cukup ya, Bu Balgis ya. Nanti akan ada pendampingan di grup WA nanti dengan pemateri hari ini, juga pemateri-pemateri dari pelatihan online berikutnya. Ya, Bapak Ibu, sepertinya waktunya ini yang ini ya. Ya, Bu Dewi. Bu Reza, mungkin bisa di grup chatnya bisa dibacain dulu nih, Bu. Materinya nanti akan bisa sekali di-share. Kemudian Pak Heri Sudinta tadi, Bu Balgis dan juga teman-teman yang lainnya, nanti kita bantu kawin paksa penjualan online dan offline. Jadi Pak Heru ya? Ya, ada sesi tentang kawin paksa penjualan online offline itu. Oh iya Pak Heru itu. Tanggal berapa Pak Heru? Minggu depan ya Pak? Nah, Pak Herunya kemana? Iya. Ya baik, tadi ada dari Bu Dewi Sri. Ya Bu Reza. Ya silakan Bu. Ya Bu, mau tanya dengan Pak Heksa maupun Pak Agus nih Pak. Kalau tadi kan kaitannya dengan UMKM atau UKM yang menjual produk ya Pak, jadi jelas produknya. Nah bagaimana, apakah ada tip atau triks ketika UKM atau UMKM-nya itu memasarkan jasa atau services Pak? Adakah
tip atau triksnya untuk menghasilkan cash flow yang positif. Sementara seperti kita ketahui dalam masa pandemi COVID ini banyak sekali services yang mati, Pak. Demikian. Ya, Bu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, makasih Bu Dewi. Bu Dewi pelaku jasa juga, Bu? Atau enggak? Kebetulan suami saya, Pak. Oh, jasa apa, Bu? Jasa medis, Pak. Medis ya. Ya, Bu, memang kalau jasa, ya ini keadaannya memang seperti itu, Bu. Jadi yang tips tadi memang untuk yang ada inventory ya, inventory yang berlebih itu bagaimana di-cash-kan. Intinya adalah memberikan diskon ya, Bu. Tadi sarannya itu memberikan diskon sehingga yang penting jadi uang itu. Cash flow is the king gitu kan. Iya. Nah, kalau jasa ini memang semua masih nunggu-nunggu, Bu, masih nahan, semuanya masih nahan. Jadi ada beberapa jasa yang bahkan kedepannya diramalkan itu ada perubahan habit bersamaan dengan corona yang masih berkepanjangan sampai ditemukan vaksinnya. Jadi selama vaksinnya belum ada, itu kan berarti kita hidup berdampingan dengan corona, sehingga pasti akan ada perubahan. New normal itu tadi ya, yang kita sebut new normal. Sehingga ada beberapa jasa-jasa yang memang nanti harus disesuaikan, Bu, atau bahkan dijauhi, atau sifatnya itu nanti akan turun drastis gitu, karena orang takut untuk menggunakan jasa itu gitu. Misalnya large attendance, orang yang ngumpul dalam jumlah banyak, kayak misalnya show, berarti I.O. itu nanti akan ada musik, tapi hanya mungkin terbatas gitu, kumpulan-kumpulan kecil, bukan yang large di stadium gitu. Karena orang masih akan nahan, nggak akan mau gitu, seperti itu. Nah, sehingga ya memang masih harus nunggu dan adaptasi untuk adapt to new normal itu, Bu. Kalau tadi maaf, jasa apa, Bu? Ya, jasa medis, Pak. Medis, Pak. Harusnya kalau medis orang lebih care, Bu. Harusnya kalau medis ya. Jadi yang salah satu yang naik itu justru medical, Bu, medis yang karena orang lebih aware terhadap kesehatan dia, Bu. Ya mungkin potongan itu, Bu. Baik, Pak. Medis itu, ya. Alhamdulillah, Bu, kalau medis salah satu yang safe, Bu. Medis terus mulai perawatan di rumah. Seperti kemarin itu alat cukur, terus untuk ibu-ibu di rumah, biar karena di rumah terus ya. Masker, jadi Pak. Ya masker yang masker beneran sama masker yang buat tutup itu tidak maksudnya orang tetap memerlukan gitu. Frozen food tadi yang ayam itu mungkin dalam bentuk frozen. Itu sih Bu Dewi, tapi memang new adapt ya, adaptasi baru ke new normal. Pak Agus mungkin mau nambahin, Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Dwi. Bagus untuk pertanyaannya Ibu Dwi ya. Dari segi jasa medis ya, Bu. Kebetulan sama-sama saya juga bidang jasa nih. Tidak sedikit. Untuk jasa emang intinya gini, Bu ya. Untuk kita selaku pelaku usaha di bidang jasa, kalau yang biasa atau yang saya lakukan adalah kita harus tetap menjaga kepercayaan dari pelanggan kita yang sebelum-sebelumnya. Yang kita sudah biasa menggunakan jasa kita harus memberikan servis yang maksimal gitu. Kita cari untungnya tidak terlalu tinggi begitu. Misalnya kalau saya ngambil untungnya biasanya bisa 2 juta, ya nggak usah lah satu jenis jasa hampir 2 juta terlalu tinggi. 500.000 cukup itu. Jadi mereka tetap bertahan dengan menggunakan jasa kita. Mereka tidak beralih zaman-zaman lagi COVID seperti ini. Apalagi kalau Ibu Dewi tadi jasanya jasa kesehatan sangat dibutuhkan di masyarakat. Walaupun kondisi pandemi seperti ini, banyak orang yang tetap menggunakan jasa-jasa kesehatan. Itu karena banyak berdiam diri di rumah, jarang bergerak, sehingga kondisi kesehatan biasanya kan agak sedikit terganggu. Nah, disitulah kita datang seperti itu ya, dengan memberikan servis yang
memuaskan, yang bisa membuat mereka betah ataupun nyaman dengan servis yang diberikan. Itu servis untuk jasa kesehatan, Bu. Itu bagus sekali, Bu. Nanti kalau untuk jasa-jasa yang lain yang seperti Pak Ica tadi sampaikan, memang memang sedikit sangat terdampak sekali ya, Bu. Itu sangat terdampak sekali. Tapi untuk yang sebetulnya kalau saya lihat itu tidak semua jasa juga terdampak. Ada yang biasa-biasa saja gitu loh. Mereka mau tetap terdampak atau enggak, mau mereka, tapi karena masyarakat itu membutuhkan, ya tetap mereka akan menggunakan jasa yang kita tawarkan. Seperti itu, Bu. Ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, bagaimana Bu Dewi? Iya, terima kasih. Ya, nanti bisa itu lagi, Bu, bisa sharing-sharing lagi kita ya, Bu Dewi. Iya, Bu Reza, maaf Bu Reza, mungkin saya bisa kasih sedikit kebetulan saya juga mengajar digital marketing, jadi untuk Bu Balkis mungkin ya. Jadi Bu Balkis mungkin bisa coba nanti dengan menggunakan Facebook Ads ataupun Instagram Ads ataupun Google Ads. Nah, Ibu bisa nanti googling saja banyak cara-caranya bagaimana menggunakan Facebook Ads maupun Instagram Ads. Jadi seperti yang Pak Heksa tadi bilang, di Facebooknya itu bisa keluar video-video dan itu continue gitu, jadi bisa dilihat terus gitu. Nah, walaupun berbayar, tapi berbayarnya tidak terlalu mahal gitu. Mungkin bisa jadi solusi buat Bu Balkis untuk memperluas pasarnya nanti. Gitu, Bu Reza, makasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dewi. Jadi ada pertanyaan, tapi juga ada memberi masukan ya. Terima kasih, Bu Dewi. Sama-sama, Bu. Ya, Pak Heksa, sepertinya tidak ada lagi, Pak. Di chatroom tidak ada. Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi lagi atau sharing di sini? Atau gini, Bu, nanti kalau memang masih ada pertanyaan, boleh. Kita udah ada saluran itu ya, Bu ya? Sudah, kita ya? Bapak Ibu khusus yang pelaku UKM kami kumpulkan dalam satu WhatsApp group. Nah, itu kami data dari registrasi yang Bapak Ibu isi untuk mengikuti acara ini. Nah, nanti Bapak Ibu dapat mendapat pendampingan dari pemateri masing-masing sesi. Mungkin itu Pak Heksa dan Pak Agus, kita beri aplaus dulu untuk pemateri kita yang luar biasa hari ini. Ya, boleh secara virtual, boleh reaksi, ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak Heksa dan Pak Agus. Terima kasih juga Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Dwi Setiawati yang setia mengikuti ya pelatihan online kami. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai acara kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama Institut Stiami Berbagi untuk UKM bersama LPPM Institut Stiami. Ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Ya, sampai ketemu lagi. Ya Bu, terima kasih. Ya Pak Heksa, Pak Agus, terima kasih. Tadi saya lihat ada Bu Dr. Niru. Selamat bergabung Bu. Terima kasih sudah bergabung. Ya Bapak Ibu UKM, terima kasih. Terima kasih. Ya, sukses usahanya Bu. Sehat semua.